Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin generasi Qur'ani yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner peradaban yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya petunjuk ilahi. Hadirin yang berbahagia, berbakti kepada orang tua adalah nilai yang melintasi budaya dan zaman. Faktanya, pada tahun 2024, data menunjukkan sekitar 12% penduduk Indonesia terdiri dari lansia berusia 60 tahun ke atas, atau lebih dari 32 juta jiwa. Di samping itu, lebih dari 80% perawatan lansia di Indonesia dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, termasuk anak, cucu, maupun keponakan. Namun saat ini, banyak anak dewasa membentak atau mengatakan kata kasar kepada orang tua saat marah. Padahal hal ini telah dilarang tegas dalam ajaran agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Prihatin kami atas dasar tersebut, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Berbakti kepada Orang Tua sebagai Mahkota Seorang Anak. Dengan rujukan firman Allah, Quran Surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah
bertambah-tambah. Menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, di era media sosial banyak generasi-generasi saat ini yang memilih Lebih patuh pada konten viral dan menjadi anak nakal. Lebih takut dibully netizen dan menjadi tajam seperti kulit durian. lebih bangga pada popularitas dan melawan orang tua tanpa ada batas. Dengan hal tersebut, muncul banyak konflik keluarga yang menjadi sorotan publik. Salah satunya kisah selebritis muda Ratu Sofia. Kisah ini menggambarkan bagaimana konflik generasi dan arus digital terkadang membuat hubungan keluarga menjadi retak. Terutama ketika sang anak memilih jalan hidup yang berbeda dengan orang tuanya. Digital boleh mengubah cara berpikir. Modernitas boleh mengubah cara hidup. Tetapi nilai hormat dan adab terhadap orang tua tidak pernah lekang oleh zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa kedewasaan sejati bukan diukur melalui usia, gelar maupun prestasi, namun dari kesadaran kita untuk bersyukur dan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah mahkota seorang anak. Siapa yang menjaganya, Allah akan menjaganya. Siapa yang memuliakan orang tuanya, Allah akan memuliakan hidupnya. Mari kita renungkan, jika saat ini orang tua kita masih ada, masih bisa kita sapa, masih bisa kita cium tangannya, maka jangan tunggu hingga penyesalan tiba. Ketika doa kita hanya bisa dititipkan di atas pusara. Hadirin yang berbahagia, inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, itu semata-mata Hada min fadli Rabbi, karunia Allah yang diberikan kepada kami. Namun apabila terdapat kekurangan, kami sadar mengaku sebagai al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia yang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Karena sesungguhnya kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi